Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Rahistianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Adapun pokok bahasan kali ini, yang pertama perkembangan awal akuntansi, yang kedua sejarah akuntansi, yang ketiga perkembangan akuntansi syariah, yang keempat sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, yang kelima hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Masuk pada pokok bahasan pertama, perkembangan awal akuntansi. Banyak para peneliti mempublikasikan temuan-temuan mereka tentang sejarah perkembangan akuntansi selama beberapa periode yang kemudian dimuat di dalam jurnal-jurnal. Di antaranya The Accounting Historian Journal, khususnya jurnal publikasi ilmiah dari The Academy of Accounting Historian. Bisa diperkirakan bahwa akuntansi telah dipergunakan sejak zaman Pramasehi. Di masa peradaban manusia cukup maju, maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. Sejumlah ahli mencoba menguraikan periode sejarah perkembangan akuntansi, dimulai dari bangsa Mesir sampai ke Eropa. Periode Mesir dimulai dari 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1000 tahun sebelum Masehi, sedangkan periode Eropa dimulai dari abad ke-13 setelah Masehi. Simpulan ini dipertegas oleh Littleton yang mengatakan bahwa sejumlah sejarah perkembangan akuntansi dimulai dari bangsa Mesir, Babilonia, Sumeria, Yunani, Arab, dan Roma. Nama-nama besar ilmuwan muslim seperti Abu Musa al-Khawarizmi dengan algoritmanya, aljabar dengan matematika algebranya, Ibnu Sina dengan kanon fiktifnya, Ibnu Rushd dengan Al-Kindi dan Al-Farabi. Dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya yang tentu saja tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebab mereka para pemikir, peneliti, dan pencipta beberapa konsep dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang pesat sekarang ini. Maka bahasan yang kedua, sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi dunia. Yang pertama ada sejarah akuntansi periode Mesir, dilakukan oleh orang-orang pada zaman Mesir kuno. Pencatatan dilakukan pada lembaran daun. Hal ini dilakukan pada saat manusia mulai mengenal uang, metode pencatatan keuangan semakin banyak dikenal. Mereka menghitung laba atau rugi dengan cara menghitung barang yang dibawa pada waktu berangkat berlayar dan barang yang dibawa pulang lagi pada saat selesai berlayar. Yang kedua ada sejarah akuntansi periode Babilonia. Pada masanya, ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tabel tanah liat di Babilonia. Didapati, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan suatu kesaksian yang besar tentang sistem pembukuan mereka. Dalam sistem akuntansinya, catatan-catatan umum kebanyakan ditemukan berupa penilaian tabel-tabel, penerimaan tabel-tabel. Yang ketiga, sejarah akuntansi periode Cina. Dinasti Xiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putra-putri pada dinasti Xia tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Ciri utamanya adalah orientasi manajemen dana yang mana dana diartikan sebagai properti, barang, dan material yang digunakan selama proses produksi. Lalu ada sejarah akuntansi periode Yunani. Pada periode Yunani, pemerintah membagi secara adil beberapa barang kepada rakyatnya. Permulaan akuntansi mengawasi keseimbangan, uang masuk, pengeluaran, dan berakhir pada keseimbangan. Waktu Mesir sebagai provinsi Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung, dokumen itu menghasilkan bukti bahwa adanya akuntansi Yunani abad keempat sebelum Masehi. Lalu, ada sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia sudah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di masa yang lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Awal dari penerapan akuntansi modern di Indonesia dimulai ketika masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1842, ketika Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnisium, dan pengiriman kapal dari Batavia dicatat dengan menggunakan jurnal. Pada tahun 1947, hanya ada seorang akuntan berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Dalam masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950, kursus-kursus untuk mendidik tenaga di bidang akuntansi dilanjutkan. Di Indonesia sendiri, pendidikan akuntan dimulai dengan dibukanya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1952.
Pendirian jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini kemudian diikuti dengan pembukaan jurusan yang sama di Fakultas-Fakultas Ekonomi di Universitas Pajajaran tahun 1961, Universitas Sumatera Barat tahun 1962, Universitas Airlangga tahun 1962, dan Universitas Gajah Mada tahun 1964. Materi yang ketiga, perkembangan akuntansi syariah. Sejarah ilmu akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal, telah lebih dahulu digunakan ketika masa Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Ada perkembangan akuntansi syariah pada zaman Khalifah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sudah dikenal dengan istilah Daiwan, yaitu tempat di mana pelaksana duduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Ketika zaman Khalifah Utsman, terdapat istilah kitabat al-washir, yaitu memelihara pencatatan rahasia. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas. Lalu perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI serta Majelis Ulama Indonesia MUI yang pada waktu itu sekitar tahun 1090-an. Setelah didirikannya Bank Syariah, terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan, di mana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya muncullah kebutuhan akan akuntansi syariah Islam. Materi keempat, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Prosedur atau siklus akuntansi yang digunakan itu menganalisis dan mengklasifikasi data seputar kegiatan ekonomi, selanjutnya membuat jurnal transaksi, selanjutnya memasukkan jurnal transaksi ke buku besar, lalu membuat neraca percobaan, setelahnya menyusun laporan yang disesuaikan, lalu membuat ulang neraca percobaan, lalu menyusun laporan keuangan, setelahnya penutupan buku, lalu penyesuaian kembali perlu dilakukan, setelah itu pemantauan rekaman reversing entries. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi, yang pertama ada transaksi, yang kedua kejadian, yang ketiga jurnal, yang keempat entitas, yang kelima akun, yang keenam buku besar, yang ketujuh ayat jurnal, yang kedelapan ayat jurnal koreksi, yang kesembilan ayat jurnal penyesuaian. Materi kelima, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah tahun 1750 Masehi sampai 1258. Sudah demikian maju sementara pada kurun waktu tertentu hampir bersamaan Eropa masuk dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Luca Pacioli sebagaimana telah diterangkan bahwa seorang ilmuwan sekaligus juga seorang pengajar, beliau telah membaca banyak buku termasuk buku yang telah diterjemahkan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak tahun 1200 Masehi, buku-buku para ilmuwan muslim atau Arab telah banyak diterjemahkan ke bahasa Eropa, seperti yang dilakukan oleh Leonardo Fibonacci of Pisa. Pisa banyak belajar mengenai angka dan bahasa Arab, sehingga di dalam bukunya disebutkan bahwa ia menyarankan dan menerangkan manfaat mengenai angka Arab termasuk dalam pencatatan transaksi.
Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya, buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.